Perkenalkan, saya Sadrak Seskwadi. Saya sebagai salah satu pengurus dalam Asosiasi Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama atau yang disingkat PKIBB. Dalam hal ini mewakili pengurus korban DNA Pro. Saya ingin menyampaikan ada 3 hal utama terkait mengenai proses distribusi dan penyaluran pengembalian dana para korban dari robot trading DNA Pro. Pertama, kami selaku Asosiasi Paguyuban menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami kepada beberapa instansi. Dalam hal ini yang pertama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, kemudian Kejaksaan Agung, dan yang terakhir DPR RI, dalam hal ini Komisi 3 yang telah mengawal kasus ini dari awal hingga akhir. Kemudian yang perlu kami sampaikan mengenai latar belakang dari pembentukan Asosiasi Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama ini, bahwa asosiasi ini terbentuk berdasarkan dari putusan pengadilan, yang dimana dalam putusan pengadilan terdapat penyampaian bahwa barang rampasan dari hasil tindak pidana akan dikembalikan kepada para korban melalui asosiasi. Setelah adanya putusan pengadilan tersebut, pada tahun 2023, Kejaksaan Agung dalam hal ini Pusat Pemulihan Aset atau yang sekarang kita kenal dengan Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung mengambil tindakan dan inisiatif untuk mengumpulkan seluruh perwakilan korban robot trading DNA Pro pada tanggal 18 Maret 2024 yang bertempat di Aula lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung. Jadi itu merupakan dasar dari pembentukannya asosiasi ini, yang dimana nanti asosiasi ini memiliki peran dan tugas untuk membantu beberapa lembaga dalam pendistribusian korban sitaan. Selanjutnya, bahwa asosiasi ini sendiri dipimpin dan diketuai oleh Saudara Rian Firmansyah SH. Kemudian terkait dengan definisi data dan jumlah korban yang telah terverifikasi oleh Asosiasi Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama ini, dapat kami sampaikan terdapat 3 klaster yang akan mendapatkan pengembalian dana dari hasil tindak pidana robot trading DNA Pro. Ketiga klaster ini, yang pertama yaitu korban yang berdasarkan laporan polisi atau hasil audit di Mabes Polri. Kemudian yang kedua, klaster yang mendapatkan pengembalian itu ialah para korban berdasarkan laporan atau aduan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu LPSK. Dan klaster yang terakhir yang dapat saya sampaikan ialah korban yang berdasarkan saksi dalam proses persidangan. Jadi perlu saya tekankan, korban dan definisi korban yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya 3 klaster yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini ialah Asosiasi Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak yang mewakili korban untuk melakukan rekonsiliasi data. Data yang diambil itu seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bersumber dari satu, laporan dan hasil audit Mabes Polri. Kemudian yang kedua, data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini LPSK. Dan yang terakhir, data dari saksi persidangan. Jadi
Asosiasi PKIBB tidak membuat data baru. Namun, fungsi dan tugas dari Asosiasi PKIBB ini hanya melakukan rekonsiliasi data para korban. Jadi, data dari korban Mabes Polri, LPSK, dan saksi dalam persidangan ini digabung dan dijadikan satu sehingga dapat menjadi satu data di mana data ini terverifikasi berjumlah 3.024 korban secara nasional yang akan mendapatkan restitusi. Selanjutnya, mengenai informasi dan tata cara permohonan pengajuan restitusi tahap 1, dikarenakan proses pengembalian dana atau restitusi para korban ini akan dilakukan menjadi 2 tahap. Yang tahap pertama ini merupakan pengembalian dari uang tunai yang telah disita dan hasil lelang benda bergerak serta benda-benda kecil yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Nanti tahap 2 akan kembali dilakukan pengembalian dari Kejaksaan Agung. Dalam hal ini Badan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Jadi yang akan segera didistribusikan dalam waktu dekat itu merupakan tahap pertama yang dilakukan barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Adapun pelimpahan ataupun eksekusi yang dilakukan dari Kejaksaan Negeri kepada Asosiasi PKIBB telah resmi dilakukan secara simbolis pada hari Kamis 20 Maret 2025 pada pukul 16 atau pukul 4 sore bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari pelimpahan yang dilakukan oleh Kejaksaan terdapat 1. Uang tunai sebesar 146.184.584.162 rupiah. Selanjutnya, uang sebesar 200.000 Singapura dolar yang dalam hal ini belum dikonversi ke rupiah. Dan yang terakhir, uang sebesar 66.552 dolar Amerika. Ini juga belum dikonversi ke rupiah. Pelimpahan dana ini dilampirkan juga data korban sebanyak 3.024 nama orang, yang dimana itu menjadi satu kesatuan yang nantinya akan mendapatkan pengembalian atau restitusi. Jadi ini nanti uang tunai itu dilimpahkan kepada PKIBB bukan hanya uangnya saja, namun beserta dengan data korban dan nama-nama korban sebanyak 3.024 orang. Selanjutnya, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 pada pukul 11 siang, bendahara dari Asosiasi Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama telah mengkonfirmasi bahwa dana restitusi telah diterima oleh asosiasi. Jadi saat ini seluruh uang yang disebutkan tadi di atas sudah masuk ke dalam rekening Asosiasi PKIBB. Selanjutnya, bahwa dalam hal ini Asosiasi Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama masih melakukan proses persiapan pendistribusian pengembalian dana para korban robot trading, di mana nantinya dikarenakan sekarang sudah tanggal 24, kita hanya punya waktu 3 hari hingga hari Kamis, itu dipotong masa libur Lebaran. Maka dengan ini PKIBB, Asosiasi PKIBB menyampaikan akan memulai pendataan kembali para korban sebanyak 3.024 tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 bertempat di Sekretariat Asosiasi Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama beralamat di Apartemen Puri Garden Unit G 100B di Jalan Raya Kembangan, Jakarta Barat. Kemudian untuk para perwakilan yang mungkin berkeinginan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses, menghubungi hotline Asosiasi PKIBB di nomor telepon 0877 8877
3100. Namun nomor hotline ini baru akan aktif pada tanggal 10 April 2025. Jadi dihimbau kepada para korban yang merasa dirinya telah melapor ke Mabes Polri ataupun LPSK, baik perorangan ataupun diwakilkan oleh kuasa hukum atau perwakilan para korban, dapat menghubungi yang nomor yang telah saya sebutkan